Salam dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan. Senang pagi hari ini kita bisa bertemu dalam doa bersama dan renungan edisi Pentakosta pagi hari ini. Saya beri judul Ketika Tuhan Membuat Pernyataan. Diambil teksnya dari Sakaria pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 14, tapi mengingat ayat ini panjang, saya akan membacakan ayat 6 bagian B saja yang berbunyi demikian. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, teks asli dari teks ini berbunyi kurang lebih seperti ini. Lo wakhayil welo wakhwah kiim beruki amar Adonai Sefau. Nah, dari teks bahasa asli tersebut, saya ingin mengajak membaca terjemahan yang mendekati kepada terjemahan tersebut, yakni bunyinya seperti ini. Bukan dengan kekuatan militer dan bukan pula dengan kekuatanmu sendiri engkau akan berhasil, melainkan dengan rohku. Bapak Ibu, ketika Tuhan membuat pernyataan bukan dengan kekuatan militer dan seterusnya tadi, ini memberikan pernyataan kepada kita bahwa manusia, yang pertama, manusia tanpa Roh Kudus tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa demikian? Karena di luar Roh Kudus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu pesannya apa? Manusia harus bergantung sepenuh kepada Tuhan. Mengapa demikian? Alkitab memberikan pernyataan bahwa manusia itu seperti kain lara. Memang sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan memberikan mandat, berkuasalah engkau. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka kuasa itu, mandat itu hilang dari dalam diri manusia. Dan yang ada, manusia ada dalam posisi kalah dan kalah. Untuk itu manusia nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus. Maka Bapak Ibu, bergantung sepenuh kepada Roh Kudus, itulah kuncinya. Maka hari ini kita bersyukur dikasih peringatan, tanpa Roh Kudus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua Bapak Ibu, yang kita bisa ambil dari teks ini, bahwa hanya dengan Roh Kuduslah seseorang mampu dan bisa melakukan hal-hal yang bersifat adikodrati atau supranatural. Mengapa? Jelas di sana dikatakan bukan dengan tentara yang besar. Tentu implikasi dari tentara yang besar ini adalah peralatan ketentaraan yang canggih. Namun demikian, itu tidak bisa digunakan sebagai bentuk kebanggaan bahwa aku mampu, aku bisa. Karena apa? Sekalipun dengan kekuatan tentara yang besar, dengan peralatan yang canggih, dengan kemampuan kepintaran manusia, nggak bisa mengalahkan kemampuan yang datang dari Tuhan. Untuk itu pernyataan jelas, hanya dengan rohku, demikianlah firman Tuhan. Maka jelas, mari, karena tanpa roh Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Hari ini kita akan belajar hidup bersama dengan Roh Kudus. Untuk itu Bapak Ibu, hari ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Namun Alkitab menjamin ketika kita bergantung sepenuh kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menuntun kita kepada pengalaman lepas pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Bahkan Alkitab memberikan pernyataan, ketika kamu menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan melakukan hal-hal yang besar, bahkan lebih besar lagi. Untuk itu mari imani dan yakini Roh Kudus yang dijanjikan itu pasti diberikan kepada kita, dan lewat Roh Kudus itu kita bisa membangun diri, sekaligus kita bisa melakukan perkara-perkara adikodrati yang Tuhan sudah janjikan. Hari ini carilah pengalaman indah bersama dengan Roh Kudus, karena itu diberikan kepada setiap orang percaya yang percaya kepada Tuhan yang gak pernah ingkar janji. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami manusia nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus. Dan sekaligus hanya bersama dengan Roh Kudus kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Untuk itu Tuhan, bawa kami untuk memiliki pengalaman indah bersama dengan Roh Kudus, supaya hari-hari kami indah bersama dengan Tuhan. Roh Kudus bantu kami, Roh Kudus tolong kami, supaya hidup kami semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan lewat Roh Kudus yang sama pula kami dapat melakukan perkara-perkara besar bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mendoakannya kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat bekerja sama dengan Roh Kudus. Kemenangan ada di pihak kita bersama-sama. Tuhan memberkati. Amin.